Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali pada pertemuan ke-7 ini. Kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat sunnah. Tapi sebelumnya, anak-anakku, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Akan tetapi kita hanya akan membahas beberapa saja yang sekiranya butuh penjelasan dari Pak MH. Yang lainnya Ananda semua bisa membaca sendiri, ya, bisa membaca sendiri. Oke, lanjut anakku semua. Nah, perhatian ya, jangan di skip-skip, jangan dicepet-cepetin karena ini butuh perhatian ya, jangan di skip-skip. Kali ini Bapak akan membahas tentang cara sholat yang unik ya, jadi yang berbeda dengan sholat fardu. Jadi ada keunikan-keunikan di dalam sholat sunnah ini. Maka dari itu jangan di skip ya. Oke, yang pertama Nanda semua, sholat sunnah yang ada khutbahnya ya, seperti yang Bapak katakan di awal tadi bahwa di sini kita akan membahas sholat sunnah yang unik atau sholat yang berbeda dengan sholat fardu. Nah, yang pertama, sholat sunnah ini ada khutbahnya. Ya, biasanya sholat sunnah ini kalau biasanya sholat sunnah tanpa khutbah ya. Kalau ini ada khutbahnya. Tentu yang ada khutbahnya ini adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Tidak mungkin sendirian ya. Nanti sholat sendiri, khutbah sendiri ya, kasihan. Oke, Ananda semua. Sholat sunnah yang ada khutbahnya itu yang pertama adalah sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Bayangan Anda semua, sholat fardu yang ada khutbahnya itu adalah sholat Jumat ya. Jadi bisa Ananda bayangkan seperti sholat Jumat. Tentu Ananda sudah mempunyai gambaran juga tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha karena sering melakukan itu. Ya, ada ciri dari khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama dilaksanakan setelah sholat Id. Ya, jadi sholat Idul Fitri dulu baru khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat, itu khutbah dulu baru sholat. Kemudian yang kedua, ada ciri khas dari khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu khutbah pertama membaca 9 kali takbir. 9 kali takbir, kemudian khutbah kedua membaca 7 kali takbir. Tentu Ananda semua sering mendengar apabila ada khotib sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sering membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada pula yang melaksanakan sholat Idul Fitri, khutbahnya hanya 1 kali dan itu diperbolehkan. Ya, jadi itu ciri khas dari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua, Anda semua, ada sholat kusuf dan khusuf atau sholat gerhana. Ini juga ada khutbahnya. Ya, khutbahnya apa? Yang pertama dilaksanakan setelah sholat juga. Ya, jadi sholat dulu baru khutbah. Kemudian yang kedua, khutbah seperti khutbah Jumat. Jadi rangkaian khutbahnya seperti khutbah Jumat. Anda semua sudah mempelajari rukun khutbah Jumat pada
kelas 7 ya, yang di situ ada puji-pujian, ada syahadat, ada membaca sholawat, ada membaca ayat Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian isi dari khutbah itu apa? Yaitu tentang kuasa Allah. Dan utamanya mengajak manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khutbah di sholat kusuf dan khusuf. Kemudian yang ketiga ada sholat istisqa. Seperti halnya yang sudah Bapak terangkan minggu lalu, yaitu memohon hujan. Ada cirinya, yaitu dilaksanakan setelah sholat. Khutbahnya dilaksanakan setelah sholat. Kemudian khutbah pertama membaca istighfar 9 kali. Khutbah kedua membaca istighfar 7 kali. Kalau di Idul Fitri membaca takbir, kalau di istisqa membaca istighfar. Nah, Ananda sudah paham ya, khutbah 1, khutbah 2 biasanya dibatasi atau disela ya. Apa ya istilahnya ya? Eh antara khutbah 1, khutbah 2 itu biasanya khotib itu duduk. Itu namanya apa ya? Dipikir sendiri istilahnya. Duduk sebentar, kemudian berdiri kembali, itu melaksanakan khutbah 2. Apabila Ananda pernah melihat khutbah Jumat, itu gambarannya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini ada sholat-sholat yang saya katakan tadi unik, berbeda dengan sholat fardu, karena ada ciri khasnya. Yang pertama ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pada rokaat yang pertama membaca 7 kali takbir, ya, membaca 7 kali takbir atau melaksanakan 7 kali takbir. Rokaat yang kedua 5 kali takbir. Ya, biasanya imam melaksanakan takbiratul ihram, niat, ya, setelah niat takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu ya. Kemudian setelah itu kan imamnya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Nah, di sela-sela takbir membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di Allahu Akbar, Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali, kemudian membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca surat. Nah, suratnya apa? Di rakaat yang pertama membaca surat Qaf atau Al-A'la, ya. Kemudian di rakaat kedua membaca Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Ini ciri khasnya untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Lanjut. Nah, ini ada sholat kusuf dan khusuf. Ini juga unik Ananda semua karena di setiap rokaatnya itu membaca 2 kali Al-Fatihah. Kalau sholat pada umumnya atau sholat fardu membaca 1 kali Al-Fatihah. Kalau ini 2 kali Al-Fatihah, kemudian 2 kali ruku. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ini ya, niat takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan membaca doa iftitah. Kemudian setelah doa iftitah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Qur'an. Surat-surat pendek ya, boleh ya. Kemudian setelah itu ruku. Ya, Allahu Akbar, ruku. Ini ya, nomor 3 ini ruku. Kemudian setelah itu berdiri. Sami'allahu liman hamidah, nomor 4 ini. Nah, setelah berdiri itu membaca Al-Fatihah lagi. Ya, jadi setelah berdiri Sami'allahu liman hamidah, kemudian membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Fatihah lagi, surat lagi, kemudian rukuk lagi. Ya. Nomor 5 ini, rukuk lagi. Setelah rukuk baru
i'tidal. Sami Allah liman hamidah, membaca Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Begitu pula setelah itu di rakaat yang kedua sama. Sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian berdiri diulangi. Ya, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, membaca Al-Fatihah lagi, kemudian ruku lagi, baru i'tidal. Jadi jumlah Al-Fatihahnya itu ada 2 di setiap rakaatnya. Kalau rakaatnya 2, berarti 2 kali 2 jadi 4. Jadi dalam satu sholat yang 2 rakaat itu ada 4 kali Al-Fatihah dan 4 kali ruku. Begitu ya, ciri khas dari sholat kusuf dan khusuf. Itu sholat gerhana. Kemudian lanjut Anda semua, ada sholat tasbih. Sholat tasbih itu dalam setiap rakaat itu membaca 75 tasbih. Tasbih itu bagaimana tuh Pak MH ya? Tasbih itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gitu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu membaca sebanyak 75 kali di setiap rakaatnya. Jadi kalau 4 rakaat totalnya berapa? 75 kali 4 sama dengan 300. Nah, pembagiannya ini Anda semua. Setelah pembacaan surat Al-Fatihah itu membaca 15 kali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya waladdallin amin gitu ya. Kemudian surat pendek, kemudian membaca 15 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian setelah itu ruku Allahu akbar, ruku, kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sami Allah liman hamidah, kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali lagi. Ya, tapi jangan dibaca 10 kali ya. Kemudian setelah itu sujud pertama atau sujud awal membaca 10 kali lagi, duduk di antara sujud 10 kali, kemudian setelah sujud kedua 10 kali. Nah, sebelum berdiri ini yang penting anak-anak semua, atau dinamakan duduk istirahat. Jadi setelah sujud kedua itu duduk istirahat dulu, membaca 10 kali. Jadi jangan langsung berdiri, tapi duduk istirahat dulu membaca 10 kali. Nah, pada rakaat yang kedua atau sebelum salam itu membaca tasbih 10 kali. Jadi jumlahnya ada 75. Agar lebih jelasnya, Anda semua nanti bisa praktekkan aja, dihitung ya. Dihitung. Nah, ini gambarannya Anda semua. Jadi ini yang pertama, Al-Fatihah, misal Al-Fatihah surat, kemudian membaca 15 kali, ya 15 kali, kemudian rukuknya 10 kali, kemudian i'tidal atau berdiri setelah rukuk itu juga 10 kali, kemudian sujud 10 kali, bangun dari sujud 10 kali, kemudian ketika akan berdiri atau duduk istirahat 10 kali, kemudian sebelum salam 10 kali. Jumlahnya ada 75 per rakaatnya. Kalau di total kali 4 jadi 300. Nah, yang selanjutnya Anda semua yaitu sholat sunnah rawatib. Ini Bapak kasih ringkasan sholat sunnah rawatib, seperti halnya Bapak juga sudah memancing Anda semua untuk mencari kemarin ya. Mencari tabel atau template sholat sunnah. Gunanya untuk mempermudah Anda semua dalam rangka menghitung ya jumlah rakaatnya berapa, kemudian hukumnya apa. Nah, ini ada sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. Ada qobliyah yang hukumnya mu'akad. Mu'akad itu sangat ditekankan atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Itu diwarnai biru, ya, biru tua. Di sini ya.
Itu sebelum subuh ada 2 rakaat mu'akad, ya. Kemudian duhur ada qobliyahnya 2 atau 4 mu'akad. Ba'diyahnya ada 2 mu'akad, 4-nya ghairu mu'akad. Ghairu mu'akad itu tidak begitu ditekankan, ya, tidak begitu ditekankan, namanya ghairu mu'akad. Nah, sebelum asar ada 4 rakaat ghairu mu'akad, sebelum maghrib ada 2 rakaat ghairu mu'akad, setelahnya ada 2 rakaat mu'akad, kemudian isya'nya 2 rakaat ghairu mu'akad, setelah isya ada 2 rakaat mu'akad. Setelah mempelajari ini, Bapak harapkan Anda semua sudah tidak keliru, ya. Jangan-jangan saking rajinnya setelah sholat subuh sholat lagi. Wah, sholat lagi. Ditanya, sholat apa mas? Sholat ba'diyah subuh. Wah, nggak ada sholat ba'diyah subuh, ya. Apalagi setelah asar. Setelah asar berdiri lagi. Sholat 2 rakaat. Sholat apa mbak? Sholat ba'diyah asar. Nggak ada, ya. Setelah ini Anda semua sudah tahu. Jangan keliru, ya. Jangan malu-maluin Pak MH gitu, ya. Begitu Anda semua. Kita lanjutkan karena begitu banyak yang kita bahas Anda semua. Ya, kita lanjutkan. Oh, sudah selesai. Jadi mohon maaf Bapak hanya memberikan penjelasan sedikit karena materi kita sangat banyak anak-anak semua. Jadi nanti apabila ada pertanyaan langsung WA Pak MH aja. Insya Allah Bapak layani secara fast respon, ya. Kalau lewat Google Form Bapak hanya milih, ya. Biasanya satu kelas saya pilih satu, kemudian saya jabri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau Anda semua langsung WA Pak MH, insya Allah langsung Bapak balas. Nah, terima kasih Anda semua. Ini seperti biasa Bapak berikan kata-kata. Ini karya Pak MH lo, ya. Jika pandai itu adalah isi, maka akhlak adalah bungkusnya. Pandai tetapi tidak berakhlak itu tidak menarik. Tidak menarik. Berakhlak tetapi tidak pandai itu mengecewakan. Gak suka dengan mengecewakan atau kecewa kan? Gak suka kecewa, ya. Maka kita harus pandai juga berakhlak. Pak MH, terima kasih. Salam untuk keluarga. Semoga sehat. Jangan lupa sholat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.